lagi dengan Dapur Miliarder. Di sini saya akan berbagi pengalaman Dapur Miliarder dalam menjalankan sebuah usaha, gitu ya. Jadi ini berdasarkan pengalaman pribadi saya dalam menjalankan suatu jualan. Efektif nggak sih kalau kita ikutan promo-promo di aplikasi-aplikasi online itu? Saya berbicara sebagai pemula dan untuk Anda yang juga sebagai pemula. Kita sama-sama pemula. Sebelum kita mengikuti promo-promo yang ditawarkan oleh aplikasi-aplikasi online ini, sebaiknya kita baca dulu nih syarat dan ketentuannya seperti apa aja dengan teliti, ya. Sekali lagi, kita mesti baca itu berulang-ulang kali dengan teliti. Jangan sampai kita ada sesuatu yang nggak paham. Kalau misalnya nggak paham, Anda bisa langsung telepon sama customer service-nya. Itu kan ibaratnya surat kontrak kita dengan perusahaan tersebut yang akan menjembatani kita dengan konsumen gitu. Makanya kita harus baca benar-benar syarat-syaratnya, pasal-pasalnya. Jadi harus teliti. Jangan sampai pada akhirnya setelah kita masuk ke situ, kita klik, kita ikutan promo, kemudian ada sesuatu yang memberatkan, kita teriak-teriak. Wah, nggak boleh nih, ini gimana nih, kok jadi begini, kok begitu. Nah, itu berarti kurangnya pengetahuan kita, kurang pahamnya kita dengan isi kontrak tersebut. Saya juga mau ngingetin bahwa setiap perusahaan pasti mencari sebuah keuntungan, betul tidak? Seperti kalau kita jualan, kita juga pengen dapat keuntungan, ya kan? Begitu juga dengan perusahaan-perusahaan yang membuat aplikasi-aplikasi ini, mereka juga butuh keuntungan, makanya mereka membuat berbagai macam produk, seperti ada yang pinjaman lah, beli produknya inilah, itulah, ya seperti itu ya. Sekali lagi bahwa setiap perusahaan itu pasti cari keuntungan. Dan sistem di aplikasi tersebut itu pasti berpihak pada perusahaan ini. Kalau kita sebagai pemula dengan modal yang minimalis seperti saya, katakanlah modal kecil-kecilan, pokoknya jangan mudah kita tergoda dengan iming-iming bahwa setelah kita ikutan promosi ini bahwa makanan kita akan dikerubutin banyak orang, begitu ya. Jangan mudah tergoda dengan iming-iming itu. Karena apa? Tempat kita jualan pun itu akan berpengaruh sama pemikiran dari calon pembeli. Kalau jauh, kadang-kadang mereka kan juga mikir ongkir, ya nggak? Bagaimana cara berpromosi agar mereka yang jauh-jauh itu tetap mau jajan di tempat kita? Itu aku udah bikin videonya. Nih, videonya di sini atau nanti aku tulis di deskripsi bawah sini nanti, gitu. Jadi kalian bisa lihat video saya sebelumnya. Bagaimana saya membahas caranya berpromosi. Promosi yang akhirnya berimbas ke jualan online kita. Apakah ikutan promo-promo ini efektif buat kita? Kalau saya pribadi, ya, saya pribadi sebagai pemula dengan modal yang minimalis, saya bilang tidak. Dengan jelas saya bilang tidak. Kenapa tidak? Gini, jualan kita belum tentu sehari ini laku. Ya nggak? Laku sesuai dengan pengeluaran kita untuk membayar iklan tersebut, untuk membayar promosi tersebut. Sedangkan kalau kita ikutan promosi tersebut, kita setiap hari akan ditarik biaya. Bahkan sampai kita tutup pun, resto kita tutup, udah tutup nih, kalau kita sudah terlanjur ikutan promosi, kita akan ditagih. Akan ada tagihan ke kita gitu. Bayangin, ngeri nggak? Nah, makanya kalau kita sebagai orang yang memulai, sebaiknya nggak usah ikut-ikutan yang seperti itu, ya. Mending kita memaksimalkan promosi pribadi kita lewat sosial media kita masing-masing. Pokoknya jangan banyak yang ngeluarin duit dulu lah, karena kita kan baru mulai gitu, ya. Jangan ikut-ikutan promosi yang berbayar dengan iming-iming yang wow, fantastis itu. Takutnya apa? Penghasilan kita belum tentu. Pengeluaran kita setiap hari akan keluar untuk membayar iklan tersebut. Kecuali lokasi kita ini memadai, banyak dijangkau orang. Kemudian kita sudah punya nama, pelanggan offline kita udah banyak. Apalagi kalau kita sudah punya brand nih, misalnya kayak KFC, kayak Pizza Hut, kayak itu. Jadi kita tinggal nunggu saja kalau kita sudah punya nama sebesar mereka. Jadi sebaiknya ya tetap kita memaksimalkan kemampuan kita untuk berpromosi lewat media sosial kita pribadi yang nggak perlu bayar. Hanya butuh ketelatenan, hanya butuh kreativitasan kita dalam menawarkan dagangan kita, gitu saja. Jadi segitu saja pembahasan saya tentang efektif nggak sih kalau kita ikutan promosi iklan-iklan begitu untuk jualan online kita. Ya sudah, tunggu video berikutnya, akan ada pembahasan yang menarik lagi. Jangan lupa kalau Anda suka dengan video ini, subscribe, komen ya. Terima kasih buat semuanya, sampai ketemu lagi di video berikutnya.